Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah gerakan yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Indonesia Gelap ya. Gerakan ini muncul dengan aksi massal yang direncanakan di Universitas Indonesia pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin ya, di mana para peserta akan mengenakan pakaian hitam dan juga peserta akan mengenakan baju kuning juga ya. Namun ada banyak pertanyaan teman-teman yang muncul seputar gerakan ini. Apakah ini muncul murni gerakan rakyat ataukah ada kepentingan lain gitu ya, yang digerakkan gitu ya? Apakah ini memang suara rakyat gitu ataukah ada kepentingan di balik udang gitu? Seruan aksi massa Indonesia Gelap hari tanggal Senin 17 Februari 2025, berarti hari ini ya, waktu 09.00 sampai selesai. Titik kumpul lapangan FISIP UI, titik aksi akan diumumkan berarti ngedadak nih. Pakaian baju hitam dan jaket kuning UI. tong nih gua tambahin, katanya gini, negara ini semakin berada di ambang batas kehancuran. Tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak bergerak. Mari sama-sama rapatkan barisan untuk hari Senin 17 Februari, waktu dan tempat, waktu dan lokasi tertera. Tong ngapain? Udah nggak ada kerjaan kalian? Hah? Ya udah, kalau lo mau aksi silahkan, tapi ingat gua mau ngojek, lo jangan pada ngalangin jalan gua ya. Karena gue udah males pakai ilmu padi udah nggak males gua bakalan pakai ilmu bagong, bakal gua suruh kalian kalau ngalangin jalan gua. Indonesia gelap, makanya listrik bayar tong. Modal bayarin listrik, gua juga yang rumahnya kecil, gua juga yang ngojek, kalau mau nyala rumah gua modalin, gua beliin. Hati, gerakan Indonesia Gelap hanyalah manuver settingan untuk mengalihkan isu pagar laut di Bekasi yang menyeret nama PDIP. Oh, menarik Belakangan nih. ini, media sosial diramaikan oleh gerakan tagar Indonesia Gelap yang menyinggung sejumlah persoalan. Namun, benarkah gerakan ini muncul secara organik? Ataukah ini hanya manuver politik untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal besar yang tengah mencuat soal pagar laut pesisir Bekasi? Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa proyek ini tidak lepas dari kepentingan politik dan bisnis segelintir elit yang memiliki koneksi kuat dengan PDIP. Mari kita bongkar faktanya. Inilah jejak keterlibatan kader PDIP di pagar laut Bekasi. Fakta pertama, pagar laut yang tengah dipermasalahkan ternyata milik keluarga Charles Honoris, seorang kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Fakta kedua, Kepala Desa Segarajaya, Abdul Rosid Sargan ARS, yang dulu merupakan anggota DPRD PDIP, ternyata ikut bermain dalam proyek ini. Ia memiliki 4 bidang kafling di laut dengan luas hampir 44.000 meter persegi. Fakta ketiga, pemilik SHGB sertifikat hak guna bangunan di perairan itu dipegang oleh 2 perusahaan besar. Wow, PT Cikarang PT Litrindo. Megaun Nusantara M.Ain merupakan anak perusahaan dari PT Modernland Realty MDLN sejak tahun 2017, setelah mengakuisisi 149.830 lembar saham di dalam PT Modernland Realty MDLN. Tokoh utamanya adalah keluarga Honoris yang punya koneksi kuat dengan PDIP. Luntungan Honoris sebagai komisaris utama, William Honoris sebagai direktur utama. William Honoris bukan orang sembarangan, ia adalah pengusaha properti besar yang memiliki pengaruh luas. Adiknya, Charles Honoris, adalah kader PDIP sekaligus anggota DPR RI 2 periode berturut-turut tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Sudah jelas bahwa ini adalah skandal besar yang berpotensi besar menyeret nama PDIP.
Namun, di saat yang bersamaan, media sosial justru diramaikan oleh kampanye Indonesia Gelap yang seolah-olah ingin menggiring perhatian publik ke isu lain. Awas jangan sampai teralihkan. Kasus pagar laut Bekasi jelas-jelas menyeret nama PDIP. Publik harus lebih waras, kawal kasus pagar laut sampai tuntas. Gerakan ini mungkin terlihat seperti langkah yang besar, namun apa sebenarnya yang terjadi di baliknya? Jangan terburu-buru terprovokasi. Ada cerita yang lebih dalam yang harus kita pahami. Pedi Nuril yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan, Cak Imin, terlihat terlibat dalam gelombang peringatan ini. Apakah dia benar-benar berjuang untuk kebaikan bangsa atau Ini ada semakin motif menarik, pribadi yang sedang teman-teman. terlupakan? Dan di Laksono yang diketahui mendukung pasangan Ganjar, Mahfud berperan besar dalam gerakan ini. Apakah ini sekadar opini pribadi atau ada strategi politik yang lebih besar di baliknya? Tak hanya Ferdi dan Dandi, ada pula tokoh publik lain yang muncul. Namun, apakah gerakan ini benar-benar tumbuh dari keinginan masyarakat atau ada yang lebih mengatur di balik layar? Selain tokoh publik, ada pula buzzer profesional yang bekerja secara terorganisir untuk menggerakkan tagar Indonesia Gelap dan menghidupkan kembali tagar peringatan darurat. Mereka bukan hanya sekedar pendapat pribadi, tetapi dipekerjakan untuk memperkuat narasi yang beredar. Apakah ini upaya untuk mengubah opini publik demi kepentingan politik tertentu? Saring informasi yang masuk dan jangan mudah terprovokasi. Ingat, ada banyak agenda tersembunyi di balik gerakan ini. Apa pendapatmu mengenai gerakan ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. Ketahuan kan? Ini yang pelaku vandalisme ya. Tolong Anda ya. Anda itu sudah merusak fasilitas-fasilitas umum. Anda coret-coret seperti itu emang keren menurutmu? 15 Februari 2025 saya ingin menyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kepada siapa? Hari Patah Hati Nasional kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo menjauhkan Jokowi dari dirinya. Kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo itu menganggap Jokowi bukan orang penting di negara kita. Lalu patah hati yang kedua itu diarahkan kepada orang-orang yang selama ini anti dan memusuhi PDIP dengan harapan Prabowo tidak pernah menyinggung PDIP. Prabowo menganggap bahwa PDIP itu adalah musuh yang kemudian harus dihijaukan. Itulah yang kemudian tidak terjadi. Kita mendengarkan satu persatu secara seksama pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan sama. Itulah yang kemudian membuat seantero acara tadi itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga memuji hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden. Tidak berarti di situ ternyata Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17 juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bahkan posisi duduknya, Prabowo itu di tengah, sebelah kanan gitu Jokowi, sebelah kiri itu adalah Gibran atau Buming Raka. Jadi bagi pihak-pihak yang selama ini misalnya berharap betul supaya Jokowi dijauhkan dari Prabowo, supaya Prabowo bermusuhan dengan Jokowi, pastinya patah hati melihat momentum itu kemarin. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati seperti itu. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati seperti itu. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP,
patah hati juga. Siapakah pihak-pihak itu ya tentu kita tahu lah. Biasanya yang benci kepada PDIP adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung Jokowi. Lalu siapa yang sebenarnya benci kepada Jokowi dan berharap Prabowo menjauh dari Jokowi adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung PDIP, sebagai pendukung Ganjar, dan pendukung Anies. Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang Nah, ini nih. ke-17 pasti Duduknya membuat para bersebelahan. pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, yang bener aja. Panas Yang ya. bener Kipas aja. sayang, kipas. Kipas yang kencang. Panas ya. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Ya. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang mereka beliau buat juga untuk Republik ini. Saya udah mikir nih, gua datengin juga nih si Bowo. Ini, Saya manggilnya rasanya Mas selalu Bowo. menghina Kalau merendahkan nanti- seperti itu. Ya nggak tahu dong. Tolong deketin saya ya. Bisa kayak gitu ya. Itu tuh respon kalau posisinya ada di memang posisi Presiden menguntungkan Prabowo. ya. Memang presiden kita memang terbaik. Ya. Betul. Bayangkan sekarang Bapak Presiden Prabowo menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi masih rendah hati untuk merangkul semua kalangan. Bahkan rival besarnya yaitu Partai PDIP dan Ibu Ketum Megawati. Bahkan Bapak Prabowo sampai peluk perwakilan Partai PDIP yang diundang dan hadir pada saat hari acara ulang tahun Gerindra ke-17 kemarin. Jadi memang luar biasa kerendahan hati Bapak Prabowo. Nah, berbanding terbalik dengan Bu Mega pada saat menjadi nomor 1 ketika Pak Jokowi menjadi presiden kemarin. Ini terlihat jelas sekali ya di Kongres PDIP tahun 2019 yang lalu ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, dihadiri juga oleh Bapak Prabowo. Di situ Bu Mega merasa menjadi orang nomor 1 padahal Pak Jokowi yang presiden gitu loh. Nah, di situ dia ngomong begini. Gua datengin juga nih si Bowo, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti jangan lupa Mas Bowo deket-deketin saya ya. Wih. Jadi berbeda sekali bagaimana pendekatannya ketika Bu Mega menjadi orang nomor 1, ya merasa ya. Dan Pak Prabowo betul-betul jadi orang nomor 1, bahkan mengayomi dan merangkul, bahkan merendahkan hati. Luar biasa. Ini bukan menjelek-jelekan ya, maaf Pak Prabowo, tapi ini jadikan pelajaran ya bahwa ketika kita lagi di atas, lagi jadi orang nomor 1, jangan lupa daratan. Oke, terima kasih. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan? Bisa begitu? Dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya kita lihat lagi power ya. Iya, dalam politik yang berbohong. Menyinggung Pak Jokowi tipu ya. menipu ya. Game of power, game of power. Iya pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago dalam soal berbohong dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi hukum ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh ini karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat tipu-tipu kampungnya kayak gimana? Tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran Jokowi. Oh, ternak sebelah sini loh, tonton sini. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Nggak berani. Hari ini saya dihormati, tokoh-tokoh bangsa hadir. Nih. Sebentar.
Prabowo singgung PDIP, saya hormati tokoh bangsa termasuk yang baju merah. Sudah tahu lah pastinya siapa baju merah ya kan. Mak Banteng kok gak kelihatan yang katanya paling negarawan. Dan menarik nih. Pimpinan partai politik dari semua spektrum hadir, termasuk yang baju merah. Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa, setengah Sulawesi. Di Minahasa kita ada suatu pepatah, ya. Kita semua bersaudara. Di sini ada Gubernur Sulawesi Utara yang walaupun kita bersaing, tapi kita bersaudara. Menarik nih. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siapa? Jarang-jarang kita melihat Pak Jokowi. Karena yang memerintah siapa pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siapa? Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi seringkali menjadi alat untuk menyuarakan ketidakpuasan. Namun di sisi lain teman-teman, aksi massa juga kerap dianggap mengganggu ketertiban umum. Ada pula dugaan bahwa gerakan seperti ini kadang dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih besar. Dan kasus ini beberapa pihak menduga bahwa Indonesia gelap gitu ya, adalah bagian dari strategi pengalihan isu. Salah satu isu yang diduga coba dialihkan adalah skandal proyek pagar laut di Bekasi. Proyek ini menyeret nama Charles Honoris, kader PDIP, yang diduga memiliki kepentingan bisnis besar di dalamnya. Pagar laut ini disebut-sebut sebagai proyek yang penuh dengan kejanggalan dan keuntungan bagi kelompok tertentu. Artinya isu ini sempat mencuat, tetapi kini seolah tertutupi oleh gerakan Indonesia Gelap. Lalu, apakah gerakan ini benar-benar organik atau ada pihak-pihak tertentu yang menggerakkan demi kepentingan politik? Beberapa tokoh politik dan penggerak opini publik, termasuk buzzer diduga terlibat dalam mengarahkan wacana ini.
ada upaya untuk membangun narasi bahwa pemerintahan saat ini harus disalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi dan sosial. Yang menarik, di beberapa tempat muncul aksi vandalisme ya dengan tulisan "Adilin Jokowi". Tulisan ini menjadi viral dan akhirnya pelaku aksi vandalisme tersebut tertangkap kamera. Hal ini memunculkan spekulasi baru. Apakah ini benar-benar gerakan spontan dari rakyat, ataukah ada kelompok yang dengan sengaja ingin menciptakan kegaduhan politik? Beberapa nasionalis politik berpendapat bahwa kelompok tertentu merasa kecewa karena Jokowi tetap menjalin hubungan baik dengan Prabowo. Padahal ada upaya untuk menciptakan jarak antara keduanya, ya, terutama setelah dinamika politik menjelang pemilu ya, yang kemarin ya. Namun faktanya hubungan mereka tetap harmonis, ya, seperti yang terlihat dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra baru-baru ini. Prabowo dan Jokowi tampak akrab, menunjukkan bahwa upaya untuk memisahkan mereka tidak pernah berhasil, teman-teman. PDIP yang dulunya menjadi partai pengusung Jokowi kini tampaknya berada dalam posisi yang berbeda. Ada indikasi bahwa mereka ingin menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Mungkin sebagai strategi politik jangka panjang ya. Namun Jokowi tampaknya lebih lihai ya dalam memainkan strategi politiknya, sehingga upaya tersebut belum membuat hasil yang signifikan. Di sisi lain, Prabowo menunjukkan pendekatan politik yang berbeda. Dalam pidatonya, teman-teman ya, ia dengan tegas menghormati semua mantan presiden Indonesia, menunjukkan sikap yang ingin merangkul semua pihak. Berbeda dengan Megawati yang dalam beberapa kesempatan justru menunjukkan ketegasannya lebih konfrontatif ya. Inilah yang membuat Prabowo tetap memiliki dukungan kuat di berbagai lapisan masyarakat. Menariknya, meskipun banyak yang mencoba mengkritik Jokowi, tampaknya tidak banyak yang berani mengkritik Prabowo secara langsung. Nanti kalau kalian setuju, ya komen setuju ya, atau pandangan kalian bagaimana, silakan. Ini menunjukkan bahwa posisi politik Prabowo saat ini cukup kuat. Bahkan dalam acara baru-baru ini, teman-teman ya, ia memberikan keris gitu ya, cendana kepada Jokowi sebagai simbol persahabatan dan kesetiaan. Ini menegaskan bahwa hubungan mereka tetap erat meskipun pernah menjadi rival politik di masa lalu. Kesimpulan yang bisa saya bagikan, gerakan Indonesia Gelap menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar suara rakyat, atau hanya strategi pengalian isu dari kasus besarnya gitu ya, biar tidak diungkit-ungkit lagi? Yang jelas, dinamika politik di Indonesia semakin menarik untuk diikuti.
Sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah kalian melihat gerakan ini sebagai sesuatu yang murni dari rakyat atau ada kepentingan politik di baliknya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa berdiskusi dan bertukar pandangan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.